belum berilmu. Berbeda dengan budaya yang ada zaman sekarang, bahwa budaya tradisi thalabul ilm zaman sekarang sangat menyedihkan, di mana baru belajar membaca, baru belajar satu dua hadis, baru membaca satu dua fatwa ulama, seakan dirinya adalah alamah, fahamah, seakan dirinya adalah mujtahid mutlak. Karena ini, budaya yang buruk ini sepatutnya kita kikis. Kita membiasakan diri untuk bercermin dengan belajar diam. Dan kemudian belajar mendengar, istima'. Karena memang sepatutnya tradisi belajar itu terus kita hidupkan, karena siapapun dari kita la yuladu aliman, tidak pernah dilahirkan dalam kondisi langsung alim. Kita semuanya dilahirkan dalam kondisi jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian semua terlahir dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah bekali kita dengan pendengaran, penglihatan, dan fuad, qalb, akal pikiran. Lihatlah bagaimana tertib ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan fakta semua orang lahir dalam kondisi bodoh. Dan Allah bekali sarana untuk merubah kebodohan menjadi ilmu. Dan sarana pertama, dan itu terjadi pada semua orang, kita belajar dari mendengar dulu sebelum melihat. Ketika kita lahir, kita lebih banyak mendengar dibanding melihat. Penglihatan kita ketika lahir sangatlah pendek, hanya beberapa senti, kemudian bertambah dan bertambah. Tetapi pendengaran kita jauh lebih tajam, jauh lebih luas jangkauannya sejak kita lahir. Karena itu dinyatakan tadi dalam pernyataan Sufyan ats-Tsauri dan juga yang lainnya, bahwa tingkatan yang paling mendasar setelah as-samt, setelah diam, adalah al-istima'. Dan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan ini, majelis sama, inilah bagian dari pembiasaan diri untuk kita lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Karena pada hari ini kita sedang dijangkiti penyakit banyak berbicara dibanding mendengar, banyak menulis dibanding membaca, banyak membantah, mengkritisi dibanding memahami. Ini penyakit yang ada, wabah yang sangat fatal, sangat berbahaya, yang sekarang sedang menjangkiti banyak thalabul ilm di era globalisasi ini. Berbekalkan dengan googling, satu artikel, dua artikel yang dia baca, berbekalkan dengan kopas, banyak thalabul ilm yang kemudian bukan sekedar ustadz atau kiai yang dia bantah, tetapi sekelas para a'immah. Ibnu Qayyim dia kritisi, Ibnu Taimiyah dia bantah dengan lancang, Ahmad bin Hanbal dia abaikan pendapatnya, dianggap itu sebagai sebuah kesesatan. Imam Syafi'i dianggap itu sebagai dhalalah, seakan dia adalah satu-satunya alim di dunia ini. Ini wabah yang sedang menjangkiti. Karena itu membiasakan diri untuk mendengar. Itu adalah satu perjuangan besar. Kalau antum, kalau kita semua berhasil untuk bertahan dalam hitungan hari ini, mendengar tanpa berkomentar, mendengar tanpa mengkritisi, membantah, maka itu adalah satu keberhasilan yang luar biasa. Satu keberhasilan yang luar biasa. Dan akan antum buktikan, kita semuanya akan membuktikan bahwa ternyata setelah kita belajar sekian lama, masih terlalu banyak dalil. Bahkan dalil tersebut ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari.
yang belum pernah kita dengar, alih-alih pernah kita pelajari. Kita akan membuktikan diri bahwa terlalu banyak hadis dalam Sahih Muslim yang baru akan pertama kali kita dengar pada majelis ini. Kalau dalil itu ada pada Bukhari, pada Muslim, baru pertama kita dengar, layakkah kemudian kita merasa bahwa diri kita adalah alim, fahamah, alamah, mujtahid, sehingga memandang sebelah mata madzhab yang ada, akwal yang ada di tengah-tengah para ulama? Satu faedah yang sangat besar bila setelah selesai dari mengikuti majelis sama ini, kemudian kita lebih pandai, lebih bisa untuk diam, lebih bisa untuk mendengar, lebih bisa untuk memahami diri, menyadari bahwa diri kita muqassir, bahwa diri kita jahil, maka itu adalah satu keberhasilan. Karena dahulu dikatakan ini adalah uswah dan qudwah dari para salaf. Mazdadtu ilman illa zdadtu anni jahil. Tidaklah semakin bertambah ilmuku kecuali aku semakin sadar bahwa diriku itu jahil, diriku itu bodoh. Kemampuan kita untuk membaca diri sendiri, bercermin, ini adalah satu poin besar yang seharusnya kita dapat, satu faedah besar yang akan kita peroleh dari majelis sama ini, membuktikan bahwa terlalu banyak dalil yang belum kita fahami, terlalu banyak hadis yang sahih, apalagi hadis-hadis itu yang ada di sunan dan majami' yang lainnya. Yang di Sahih Muslim saja masih banyak yang belum kita baca, belum kita dengar, belum kita fahami, apalagi kita amalkan, apalagi kita dakwahkan. Sehingga harapan saya yang pertama adalah kita semakin tahu introspeksi diri. Kemudian yang kedua, semoga dari forum ini, dari majelis sama ini, tumbuh semangat bagi kita untuk lebih banyak membaca, untuk kemudian bisa menyelesaikan walau sekedar membaca ataupun mendengar masadir ilmiah yang diwariskan oleh salafun saleh. Betapa banyak tulabul ilm yang sampai hari ini alih-alih mengatamkan kutubus sittah, salah satu saja masih banyak dari kita yang belum pernah membacanya sampai tuntas. Walau demikian, kita merasa sebagai alim, sebagai mujtahid. Padahal dahulu seseorang tidaklah dikatakan sebagai seorang alim, seorang mujtahid, kecuali bila dia menghafal, misalnya tidaklah seorang dikatakan muhaddits misalnya, atau hafid, kecuali telah menghafal 100.000 hadis. Siapakah dari kita yang menghafal hadis-hadis tersebut, sejumlah itu? Kemudian para usuliyun misalnya mengatakan seorang tidaklah dikatakan sebagai mujtahid kecuali bila dia telah menghafal seluruh adillatul ahkam, baik itu Al-Quran, ayat-ayat ahkam, ataupun hadis-hadis ahkam. Siapakah dari kita yang telah menghafalnya? Faedah yang ketiga, dengan kita membaca hadis Imam Muslim rahimahullah, kita akan dapatkan betapa thalabul ilm itu butuh perjuangan berat. La yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan pernah kita dapat dengan apa? Dengan bermalas-malasan, dengan bersantai-santai, dengan nyaman, hidup nyaman, tentram, tidak pernah lelah. Ya, antum bisa bayangkan, sekedar membaca, sekedar mendengar Sahih Muslim, bahkan mukhtasar Sahih Muslim saja, dibutuhkan kesabaran, terasa punggung yang pegel, terasa mata yang mengantuk, terasa semangat yang futur. Coba antum bandingkan bagaimana dahulu Imam Muslim
mengumpulkan hadis-hadis ini. Beliau harus rihlah talabul ilm. Beliau begadang malam. Beliau memilih hadis-hadis ini dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Ya, beliau bertemu dengan ribuan guru untuk kemudian bisa menyarikan hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab sahihnya. Kalau hari ini antum mengeluh, capek, lelah, membosankan, antum bisa bayangkan bagaimana dahulu Imam Muslim mendapatkan hadis-hadis ini bukan dalam satu majelis. Dari ratusan bahkan ribuan majelis yang beliau hadiri, dari ribuan guru yang beliau temui, dari berbagai daerah, bukan di satu daerah, harus rihlah fi talabil ilm. Hari ini kita akan membuktikan bahwa semangat diri kita akan membuktikan muqaranah, perbandingan diri kita dengan para ulama dulu. Kalau hari ini kita ngeluh, bosan mendengarkan, membosankan, sekedar mendengar orang membaca Mukhtasar Sahih Muslim, antum bisa bayangkan bagaimana dulu Imam Muslim harus berjalan jauh, menghadiri berbagai majelis, kemudian mendapatkan satu riwayat ternyata riwayatnya dhaif dari seorang perawi yang matruk, beliau tinggalkan akhirnya. Kalau antum hari ini mendengar hadis-hadis yang dijamin kesahihannya, kevalidasiannya, Imam Muslim dulu sering kecewa karena ketemu dengan guru dengan harapan mendapatkan hadis yang sahih, ternyata terbukti hadisnya lemah. Beliau tinggalkan akhirnya. Makanya antum akan dapatkan kalau belajar atau membaca tarajim ulama, ruwat, antum akan dapatkan redaksi misalnya tarakahu fulan. Perawi ini diabaikan oleh si fulan, ditinggal oleh si fulan. Artinya imam tersebut tidak lagi meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Artinya dia pernah mendengarnya, pernah melakukan perjalanan jauh untuk ketemu dengan guru tersebut, dan ternyata tidak sesuai harapan, dia ditinggalkan. Antum akan merasakan betapa lelahnya. Sudah perjalanan jauh, ternyata hadisnya lemah, perawinya lemah, tidak layak untuk diriwayatkan. Dan berbagai macam dinamika yang mereka alami, hari ini antum hanya merasakan, atau kita semua merasakan sebagian kecil. Kalau demikian kita berkeluh kesah. Dan terakhir, saya mengapresiasi kepada semua panitia, wabil khusus Kaprodi Ilmu Hadis Ustaz Nur Khalis Kurdian, wal akhas kepada Ustadzuna Ustaz Dr. Abdullah Rai yang telah berjuang, berusaha untuk membangkitkan kembali nuansa keilmuan yang sudah lama banyak ditinggalkan oleh para thalabul ilm, menghadirkan satu budaya thalabul ilm yang pernah hidup zaman dulu, yaitu majelis sama'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang tercakup dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamila fikhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamila fikhin laisa bifaqih." Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai duta-duta, pilihan-pilihan Allah untuk menjaga agama ini. Fa inna Allah azza wa jal hafidha hadzal din. Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan dan kemurnian agama ini dengan apa? Dengan hadirnya para ulama, dengan hadirnya para thalabul ilm yang terus menjaga redaksi dalil, menjaga pemahaman dalil dan aplikasi dalil, serta berjibaku mendakwahkannya kepada masyarakat, mengajarkannya dan mencontohkannya kepada
masyarakat. Barakallahu fikum wa a'anakumullah ala musyarakati hadzal barnamij. Fas'alullah al-'aliyyal 'azim bi asma'il husna wa sifatil 'ulya an yubarika lakum fi hadzal barnamij al-'azim wa an yamunna 'alaina wa 'alaikum jami'an bil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadru 'alaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA atas sambutan yang telah diberikan. Baik, para peserta daurah Sahih Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Al-Ustadz Nur Khalis Kurdian sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka kita akan beranjak kepada acara sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Hadis kepada Al-Ustadz Nur Khalis bin Kurdian LC MTHI selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauti Masmo, afwan. Terdengar Ustaz, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri hafizahullah ta'ala, dan kepada yang kami hormati pemateri Majelis Sama Prodi Ilmu Hadis tahun 2021 Ustadzuna Dr. Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, dan kepada yang kami cintai dan kami banggakan para mahasiswi Prodi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i, wabil khusus para mahasiswi Ilmu Hadis semester akhir, kemudian kepada segenap panitia Majelis Sama dari kawan-kawan fokus Forum Kajian Ilmu Hadis dan juga HSI Abdullah Rai hafizahumullahu ta'ala, dan juga kepada seluruh peserta Majelis Sama hafizahumullahu ta'ala. Saya selaku Prodi Ilmu Hadis, Kaprodi Ilmu Hadis, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan jazakumullahu khairan. Pertama, kepada Ketua STDI Imam Syafi'i Ustadzuna Al-Fadil Dr. Muhammad Arifin bin Badri hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan kepada kami support, dukungan yang luar biasa atas terselenggaranya acara ini. Fajazahullahu khairan. Kemudian kedua, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadzun Al-Fadil Ustadz Dr. Abdullah Rai, yang mana beliau telah menyempatkan waktunya, mengorbankan anak istrinya untuk bermajelis bersama, menyampaikan ilmu dan juga memberikan ijazah kutubus sittah kepada para penuntut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tak terhingga kepada beliau. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada segenap panitia yang mana telah mencurahkan jerih payahnya, baik pikiran, waktunya, tenaganya untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu sebagai pemberat amal kebaikan antum semuanya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada antum, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada antum. Kemudian yang keempat, saya ucapkan kepada para peserta, para penuntut ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Majelis Sama Prodi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga nadrah, kebahagiaan, sehingga nampak pada wajah yang berseri-seri karena sebab mendengarkan dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha." Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan sehingga nampak di wajahnya berseri-seri. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabdaku, kata Rasulullah, fawa'aha, kemudian memahaminya, fahafidhaha, dan menghafalkannya, fa'addaha, kemudian diamalkan dan disampaikan kepada yang lain sebagaimana dia mendengarkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ingin menjelaskan bahwasannya acara ini adalah acara rutinan Prodi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i. Alhamdulillah sudah dimulai sejak tahun kemarin. Tahun kemarin pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, dan tahun ini adalah pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, meskipun masa pandemi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk mengadakan dan mengikuti acara seperti ini. Ini merupakan hikmah dari sebuah wabah. Andai kata acara ini diselenggarakan di STD Imam Syafi'i di Jember, tentunya ini membutuhkan dana yang besar untuk datang ke STD Imam Syafi'i, baik transportasi ataupun biaya hidup, penginapan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Bagi yang tidak memiliki biaya untuk safar ke Jember, alhamdulillah tidak mahrum, tidak terhalang untuk mengikuti acara ini. Kemudian acara ini diadakan dalam rangka yang pertama, membekali mahasiswa ataupun mahasiswi Prodi Ilmu Hadis, wabil khusus mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis semester akhir, membekali mereka dengan ilmu hadis riwayah. Adapun pembekalan ilmu hadis dirayah, yaitu dengan mempelajari istimbat hukum dari hadis tersebut yang disampaikan oleh para ulama, maka telah didapatkan di bangku kuliah. Kemudian yang kedua, dalam rangka khidmatu hadisin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nasyruhu, yaitu menyebarkan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan sunnatu salafis saleh, menghidupkan sunnahnya salafun saleh, yang mana dulu sebagaimana disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri Anifan hafizahullah ta'ala, bahwasannya dulu para salafus saleh, para sahabat rihla dari suatu negara, dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mempelajari, mencari, mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu
terus berlalu sunnah tersebut. Dari kalangan tabi'in juga demikian. Kemudian tabi'in dan seterusnya sampai generasi para ulama berikutnya. Sebagaimana contohnya adalah Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya yaitu Ismail Al-Hiri. Dalam 3 majelis saja mengkhatamkan Sahih Bukhari. Subhanallah, ini menunjukkan kuatnya beliau, kuatnya tekad dan kuatnya badan beliau. 2 majelis waktu itu, atau 3 majelis waktu itu, yaitu 2 majelis di waktu malam dan 1 majelis di waktu siang. Pertama 2 majelis di waktu malam, ba'da salat maghrib sampai subuh. Kemudian 1 majelis lagi dari waktu duha sampai maghrib dan diteruskan ba'da maghrib sampai subuh. Sehingga beliau khatam Sahih Bukhari tersebut. Namun subhanallah, kekuatan kita tidak seperti kekuatan mereka. Dan alhamdulillah panitia telah membagi jadwalnya dengan jadwal yang bagus. Alhamdulillah, waktunya tidak seperti artinya yang seperti dilakukan oleh Khatib Al-Baghdadi, tidak. Namun dibagi alhamdulillah, pembagiannya juga hikmat, masya Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maksimal 1,5 jam. Ada 1 jam, ada 1,5 jam, berhenti istirahat. Kemudian ada lagi jadwal berikutnya juga demikian. Alhamdulillah, tidak memberatkan bagi kita insya Allah. Kemudian harapannya, pertama, harapan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan lancar hingga akhir dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harapan kami agar para peserta dapat mengikuti acara ini dengan hikmat, kemudian dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melupakan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dan dengan tekad yang kuat. Ini dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Nur Khalis bin Kurdian, LCMTHI, atas sambutan yang telah diberikan. Beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan aturan dan tata tertib daurah Majelis Sama Sahih Muslim ini. Izinkan saya selaku MC untuk membacakan peraturan dan tata tertib selama berlangsungnya daurah Majelis Sama Sahih Muslim ini. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti daurah Sama Majelis Sahih Muslim 2021 ini. Kemudian yang kedua, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Yang ketiga, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli dan email yang digunakan harus sesuai email yang didaftarkan, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kemudian yang keempat, kewajiban bagi peserta untuk selalu hadir di setiap sesi pada daurah Majelis Sama Sahih Muslim 2021 ini. Yang kelima, kewajiban bagi peserta untuk memakai pakaian syar'i ketika mengikuti Majelis Sama Sahih Muslim 2021. Kemudian yang keenam, ditekankan bagi peserta untuk menulis faedah-faedah yang didapatkan pada daurah Majelis Sama Sahih Muslim 2021 ini. Yang ketujuh, diwajibkan bagi peserta untuk memperhatikan adab-adab dalam bermajelis. Yang kedelapan, diwajibkan bagi peserta untuk memasuki link Zoom 5 menit sebelum daurah dimulai. Yang kesembilan, dilarang terlambat dalam mengikuti acara ini. Yang ke-10, dilarang bagi peserta untuk makan atau ngemil tatkala pelajaran berlangsung. Yang ke-11, dilarang bagi peserta daurah untuk tidur ketika daurah berlangsung. Yang ke-12, link akses webinar akan kami kirimkan melalui channel Telegram, yaitu channel Telegram Majelis Sama Sahih Muslim 2021 ini setengah jam sebelum daurah dimulai. Kemudian yang ke-13, link Zoom tidak akan berubah-ubah, jadi akan menggunakan link yang sama.
Kemudian yang ke-14, dilarang untuk membagikan link Zoom kepada siapapun di luar para peserta. Kemudian yang ke-15, jika ada yang ingin izin untuk menunaikan hajat, silahkan menekan raise hand pada kolom di bawah layar. Kemudian yang ke-16, bagi yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran di aplikasi Zoom, maka panitia akan memberikan alternatif yaitu via YouTube, akan diberikan link YouTube. Kemudian yang ke-17, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar Daurah Majelis Sama' 2021 ini. Kemudian yang terakhir, peraturan yang belum tertera akan disampaikan kemudian hari. Demikian peraturan dan tata tertib Daurah Majelis Sama' Sahih Muslim ini. Semoga kita dapat mentaati peraturan-peraturan tersebut agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang selanjutnya, pembacaan hadis musalsal bil awwaliyah dan juga sepatah nasihat sebelum dimulainya Majelis Sama' Sahih Muslim ini kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA selaku pengisi dan pemateri Daurah Majelis Sama' Sahih Muslim ini yang sekaligus akan memberikan nasihat sebelum dimulai acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa hadhihi al-ummah bil isnad wa manna 'alayha bi bi'tsati khairil ibad al-hadi ila sabilir rasyad. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fama lahu min had. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa'ada ibadahu bil husna ma laha min nafad wa au'ada al mustakbirina an ibadatihi bi jahannam wa bi'sal mihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man akhlasa lillahi wa anqad wa ahsanu man jahada fi sabilihi wa jad sallallahu alaihi wa ala alihi al asyad wa sahabatihi al ajyad والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المعاد. أما بعد فقد حدثنا شيخنا الدكتور إبراهيم بن محمد نور ابن سيف وهو أول حديث سمعته منه أولية إضافية في العاشر من الشهر الثاني سنة 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حدثني به كل من والدي فضيلة الشيخ محمد نور ابن سيف ولست بمتثبت أنه في حال الإجازة والشيخ محمد بن ياسين الفهداني والشيخ عبد القادر ابن كرامة الله البخاري الرابغي رحمهم الله وشيخ عبد الله ابن أحمد الناخبي حفظه الله قال قرأته عليه يوم الاثنين في العاشر من الشهر الرابع سنة 27 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه. الأول أولية إضافية والثاني والثالث والرابع أولية حقيقية. قالوا حدثنا محدث الحرمين الشريفين الشيخ عمر بن حمدان المحرسي. قال الشيخ عبد الله الناخبي سمعته منه في المكلا عام 44 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعناه منه. قال حدثني به السيد محمد أبو النصر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني والدي عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم الخطيب وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو محمد خليل
الخشية الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به محمد خليل الكاملي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو الفداء إسماعيل العجلوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشمس محمد الوليدي بمكة وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن أبي الغني ابن البنا الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز المنوفي الأزهري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي في ربيع الأول سنة 2 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا خاتمة الحفاظ الشهاب أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ الزين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الصدر الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو حامد أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم العبدي النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان ابن عيينة وهو أول حديث سمعته منه وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض yarhamkum man fis sama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan memuji Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah majelis yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi majelis ini dan memberikan kebaikan yang banyak. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Dr. Muhammad Arifin selaku Ketua STDI Imam Syafi'i yang alhamdulillah pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk menghadiri dan memberikan sambutan serta nasihat untuk kita semua secara umum dan supaya kita lebih semangat karena memang 6 hari ke depan tenaga kita akan dikuras dan waktu kita akan habis semuanya untuk bisa mengikuti acara yang bermanfaat ini. Kemudian juga Ustadz Nur Khalis Hafizahullah Ta'ala selaku Ketua Prodi Hadis yang juga telah memberikan supportnya dan juga nasihat serta arahannya untuk
kita semuanya, sehingga diharapkan acara pada tahun ini, yaitu acara Majelis Sama' ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Para ikhwah dan juga para akhwat, para peserta Majelis Sama' yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah ini sudah disinggung oleh Ustadzuna Dr. Muhammad Arifin dan juga Ustadz Nur Khalis hafizallahu taala, tentang yang pertama adalah keutamaan isnad di dalam agama Islam. Tentunya bukan sesuatu yang samar bagi antum semuanya. Bahwasanya Allah SWT telah mengistimewakan umat Islam ini dengan adanya sanad. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dan dengan sanad ini diketahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Sehingga dengannya seseorang mengetahui mana yang benar-benar wahyu dari Allah SWT. Seorang salaf yaitu Muhammad bin Sirin beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat siapa atau dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa." Isnad ini adalah termasuk bagian dari agama ini. Kalau bukan karena isnad, saya akan mengucapkan siapa saja apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, para salaf, para imam dahulu mereka sangat perhatian sekali tentang masalah sanad ini. Mereka tidak sembarangan menerima, tapi mereka melihat sanad hadis tersebut. Kemudian setelah Allah SWT memudahkan dan menyiapkan di sana para ulama, para imam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sehingga terkumpul dalam kutubul hadis, maka setelah itu para ulama yang datang setelahnya, mereka bukan berarti berhenti dari perhatian tentang masalah sanad ini, namun mereka berusaha untuk mengabadikan dan juga melestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para imam-imam sebelumnya, yaitu dengan menjadikan di sana sanad untuk kitab-kitab yang mereka tulis atau yang ditulis oleh para ulama sebelumnya. Ada sanad sampai ashabil kutubis sittah, ada sanad untuk kitab-kitab mustalah. Bahkan di sana juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu, tafsir dan seterusnya. Dan ini semua tentunya bukan suatu keharusan, tapi sekali lagi itu adalah usaha mereka untuk melestarikan budaya dan juga adat yang sudah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya ilmu riwayah ini adalah suatu yang penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah dirayah, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustadzuna, sehingga jangan sampai seseorang hamnya dan juga perhatiannya hanya untuk mencari sanad dan menghabiskan waktunya untuk mencari sanad, sementara dia lalai dari mempelajari isi dari hadis-hadis Nabi SAW. Iya, sehingga dia tidak perhatian dengan usaha untuk memahami hadis-hadis. Kalau ditanya tentang sanadnya, dia luar biasa. Mungkin dia banyak mengumpulkan sanad-sanad
hadis atau sanad-sanad kitab, bahkan melakukan berbagai perjalanan panjang atau perjalanan yang jauh untuk mencari sanad-sanad tersebut. Tapi kalau tujuannya hanya itu, sementara dia lalai untuk memahami apalagi mengamalkan, tentunya ini adalah sesuatu yang tercela dan bukan itu yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Ya, kita disuruh untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya, Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini adalah perintah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dan di antara usaha untuk memahami Al-Qur'an adalah dengan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Karena di antara fungsi hadis-hadis Nabi SAW adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah SWT mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepada dirimu al-dzikra, yaitu Al-Qur'an, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Sehingga para a'immah dahulu, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain, jangan kita mengira bahwasanya mereka hanya pandai untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mereka juga mentadaburi, mereka juga berusaha untuk memahami, sehingga mereka mengumpulkan antara ilmu riwayah dan juga ilmu dirayah. Mereka adalah muhaddits dan mereka juga ahlul fiqh. Maka jangan kita sekali lagi ya memiliki perhatian yang besar tentang masalah riwayah, kemudian kita melalaikan dan juga melupakan dirayah ini. Dan di antara usaha kita untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW adalah mengadakan acara seperti ini. Ya, dalam waktu yang lumayan singkat ya, kita bersama-sama, dan insya Allah kalau kita lakukan seperti ini bersama-sama menjadi lebih ringan. Kita akan mendengar bersama dan membaca bersama ucapan-ucapan Nabi SAW. Ya, yang dengannya kita bisa memurajaah kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Demikian pula seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin tadi, banyak di sana ternyata hadis-hadis Nabi SAW yang baru mungkin kita dengar sekarang. Padahal kita sudah belajar menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Ya, tapi ternyata masih banyak hadis-hadis Nabi SAW yang belum pernah kita dengar. Ada di sana hadis-hadis yang memang biasa kita dengar, tapi di sana ada hadis-hadis yang belum pernah kita dengar sama sekali dalam kehidupan kita. Sehingga ini adalah kesempatan yang sangat emas kita bersama-sama memurajaah dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tentang keutamaan majelis sama' tadi sudah disebutkan sebagiannya, dan kita tambahkan tentunya majelis sama' ini adalah bagian dari majelis dzikir, majelis ilmu. Maka di dalamnya ada keutamaan menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Kemudian juga ini adalah usaha kita untuk mengamalkan agama kita. Ya, karena seseorang tidak mungkin beramal kecuali berilmu terlebih dahulu. Dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mendengar, maka dan dia mengetahui dan memahami, maka ini adalah modal dia untuk bisa mengamalkan hadis tersebut. Kemudian juga di antara
keutamaan dari menghadiri majelis sama seperti ini adalah memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Insyaallah di depan kita nanti akan ada sekitar 2000 hadis lebih. 2000 hadis lebih, sehingga dalam majalis kita ke depan minimal kalau kita mendengarkan dengan baik maka 2000 kali kita akan bersalawat untuk Rasulullah SAW. Belum lagi kalau dalam satu hadis disebutkan beberapa kali nama Rasulullah SAW, tentunya akan semakin banyak kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah SWT akan bersalawat untuknya 10 kali. Sekarang kalau misalnya 2000 kali misalnya kita bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berapa Allah SWT akan bersalawat untuk kita. Dan salawatnya Allah untuk kita adalah menyebut kita di hadapan para malaikat. Menyebut kita di hadapan para malaikat. Dan tentunya ini adalah pahala yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersalawat untuk Nabi SAW. Kemudian juga ikhwah, ini adalah di antara acara yang insyaallah bermanfaat bagi kita untuk mengisi liburan kita kali ini. Jangan kita merasa rugi ya karena mengisi selama 6 hari ini untuk duduk dan mendengarkan hadis Nabi SAW, sementara mungkin teman-teman yang lain yang setelah mereka menyelesaikan ikhtibar, menyelesaikan ujian, mereka mungkin bersantai-santai dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, namun kita memilih untuk mengikuti acara ini. Dan jangan kita mengira bahwasanya adalah perkara yang sia-sia. Minimal di antaranya adalah kita mengurangi kemaksiatan. Ya, dengan kita duduk selama kurang lebih 7 jam dalam sehari mendengarkan hadis Nabi SAW, ya maka di antara faedahnya adalah kita mengurangi kemaksiatan. Demikian pula dengan tentunya menambah iman, kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang diantaranya adalah Jawami'ul Kalim. Ya, di sana ada hadis-hadis akidah, ada hadis tentang akhlak, tentang tazkiyatun nufus, tentang ahkam dan seterusnya, yang tentunya ini semua akan berpengaruh insyaallah pada diri kita. Kemudian poin yang selanjutnya para ikhwah dan juga para akhwat, di antara yang menambah semangat kita tentunya adalah apa yang akan kita lakukan, ini adalah membaca sebuah kitab yang merupakan mukhtasar dari Sahih Muslim, yang dimana kitab ini sebagaimana kita tahu dia adalah termasuk ashahul kutub ba'da kitabillahi azza wa jalla, setelah Sahih Al-Bukhari. Ya, bahkan ada di antara ulama yang mendahulukan Sahih Muslim ini di atas Imam Al-Bukhari atau di atas Sahih Al-Bukhari. Dari sisi bahwasanya Sahih Muslim ini baik atau lebih baik adalah dari sisi tartibnya. Ya, tartib dan juga siyak yang didatangkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Sehingga sebagian ulama ada yang mendahulukan Sahih Muslim di atas Sahih Al-Bukhari. Adapun dari sisi al-asahiyah, maka tentunya Sahih Bukhari ini adalah yang lebih sahih karena syarat yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari ini lebih ketat daripada murid beliau yaitu Al-Imam Muslim. Kemudian mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri ini kita pilih karena dia adalah termasuk yang masyhur di antara mukhtasar Sahih Muslim yang lain. Kemudian juga
Mukhtasar Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Mundhiri ini telah ditahqiq oleh seorang ulama ahlu sunnah di masa sekarang. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang kita mengenal bagaimana juhud beliau di dalam masalah hadis, dan tentunya apa yang beliau lakukan dalam mentahqiq kitab ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Dan ini adalah keadaan usaha manusia. Pasti di sana ada kekurangan, baik dari cetakan, karena yang kita lihat sekarang dan cetakan yang sampai kepada kita, mungkin ada sebagian kita yang kesulitan untuk membacanya karena tulisannya yang kecil-kecil, tidak seperti cetakan yang lain. Kemudian juga tidak semua lafaz-lafaz yang memang sebenarnya perlu untuk diharokati ini diharokati. Ala kulli hal, musaddid wa nuqarib, kita berusaha untuk semaksimal mungkin, dan alhamdulillah bersama kita insyaallah para thulabul ilm yang siap untuk menemani kita membaca kitab ini, dan mereka sudah biidznillah sudah mempersiapkan dan sudah latihan ya untuk bisa beradaptasi dengan cetakan yang bersama kita. Dan kita juga berharap kesabaran dari para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, itu cetakan yang paling baik yang kita tahu. Baik, kemudian juga perlu kita sampaikan di sini mungkin sebagian manhaj yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Mundhiri di dalam Mukhtasar beliau. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah, yang beliau wafat pada tahun 656 ini tidak mengikuti urutan yang ada dalam Sahih Muslim. Ya, jadi beliau meringkas, tapi beliau merubah urutannya, atau sebagian urutannya beliau pandang ini lebih bisa dipahami oleh qari dan lebih mudah untuk dihafal oleh orang yang menghafalnya. Jadi urutannya tidak sama dengan apa yang ada dalam Sahih Muslim, ada yang beliau kedepankan dan ada yang beliau akhirkan. Kemudian tentang masalah bab yang ditulis oleh yang ada dalam Mukhtasar ini, maka Allahu a'lam beliau tidak mengikuti Al-Imam An-Nawawi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Sahih Muslim ini Al-Imam Muslim di dalamnya tidak menulis bab. Beliau hanya menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi beliau kumpulkan hadis-hadis yang dalam satu judul atau satu tema beliau kumpulkan, cuma beliau tinggalkan tanpa menulis bab. Dan banyak di sana para ulama yang datang setelahnya yang mereka kemudian berijtihad memberikan judul bab tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, apa yang dilakukan oleh Al-Mundhiri di dalam kitab beliau ini? Apakah beliau mengikuti apa yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, atau beliau sendiri dalam menulis judul-judul tersebut? Wallahu a'lam. Kalau kita melihat dari wafat kedua imam ini, Al-Imam An-Nawawi meninggal pada tahun 676 ya, 676 Hijriah, dan Al-Imam Al-Mundhiri ini meninggal 20 tahun sebelumnya, tahun 656 Hijriah. Artinya di antara dua imam ini selisih 20 tahun. Dan jadi Imam Mundhiri lebih dulu meninggal daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan di sebagian nuskhah dari Mukhtasar Sahih Muslim ini disebutkan bahwasanya Al-Mundhiri itu selesai menulis kitab ini pada tahun 638 Hijriah. 638 Hijriah.
Dan Imam Nawawi itu meninggal pada lahir pada tahun 631 Hijriah. Artinya ketika Al-Mundhiri menyelesaikan kitab ini, umur Al-Imam An-Nawawi baru 7 tahun. Umur dari Imam An-Nawawi baru 7 tahun. Jadi wallahu alam. Ya, yang jelas sepertinya Al-Imam Al-Mundhiri beliau tidak mengambil judul-judul bab yang ada dalam Mukhtasar ini dari Al-Imam An-Nawawi. Dan kalau kita melihat, kita bandingkan judul-judulnya memang banyak yang berbeda. Ya, kalau kita telusuri hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri dan beliau berikan di sana bab, kemudian kita kembali ke Sahih Muslim yang telah ditulis babnya oleh Al-Imam An-Nawawi, memang di sana ada perbedaan. Wallahu taala a'lam. Ada kemungkinan ya Al-Imam Al-Mundhiri di sini beliau menulis sendiri judul-judul bab tersebut, sehingga seandainya nanti dikatakan qala Al-Mundhiri babu kada wa kada an Abi Hurairah dan seterusnya, maka Allah alam ini lahu nasibun min an-nazar. Kemudian Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah tidak meringkas muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Muslim menulis muqaddimah untuk sahihnya. Al-Imam Al-Mundhiri beliau di antara ikhtisar yang beliau lakukan, beliau tidak bahkan tidak menulis sedikit pun apa yang ada dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ini termasuk ikhtisar beliau. Jadi beliau langsung ke Kitabul Iman. Kemudian jumlah hadis dalam Mukhtasar Sahih Muslim ini ada 2179 hadis, dan asalnya Sahih Muslim itu ada 3033 hadis menurut tarkemnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi kurang lebih ada 900 hadis ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, ya, dan keluarlah di dalam kitab ini 2179 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang ini kita ingatkan pada kesempatan kali ini adalah sekali lagi bahwasanya sanad kitab ini bukan merupakan syarat sahnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Karena mohon maaf, di sana ada sebagian kelompok atau sebagian aliran yang menganggap bahwasanya untuk sah ilmu seseorang ini harus memiliki sanad. Ya, sanad kitab Bukhari, sanad Sahih Muslim dan seterusnya. Dan mereka meremehkan dan mengejek, bahkan menganggap orang di luar kelompoknya ini kafir. Karena apa? Karena mereka tidak punya sanad. Ya, kalau tidak punya sanad berarti ilmunya tidak sah. Kalau ilmunya tidak sah, katanya amalannya tidak sah. Kalau amalannya tidak sah berarti sholatnya, puasanya, dan seterusnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti seperti orang yang tidak sholat, dan orang yang tidak sholat dia keluar dari agama Islam. Itu ada di antara kelompok-kelompok sesat yang demikian berlebihannya. Dan sekali lagi ini bukan merupakan syarat seandainya seseorang hidup kemudian membaca Al-Quran, membaca hadis, mengamalkan Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaf, dan dia tidak mengenal haddatsana fulan wa haddatsana fulan, dan tidak memiliki sanad kitab satupun misalnya, maka yang demikian tidak mempengaruhi ya keimanan seseorang atau bahkan menjadikan amalan yang tidak sah. Usaha kita atau apa yang kita lakukan hanyalah ingin melestarikan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kemudian ikhlas, ayyuhal ikhwah dan juga ayyuhal akhwat, tentunya mendengarkan hadis Nabi SAW ini termasuk ilmu yang harus karena Allah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya itu adalah untuk Allah, karena Allah, kemudian mencarinya hanya karena dunia, karena berbangga-banggaan,
atau karena popularitas dan seterusnya, ini masuk dalam ucapan Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu dan ilmu tersebut termasuk yang dicari dengannya wajah Allah, termasuk diantaranya adalah ilmu hadis-hadis Nabi SAW. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Maka kata Nabi SAW, lam yarih atau lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak menemukan dan tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Tentunya ini adalah ancaman yang besar. Marilah masing-masing dari kita mengatur niat kita, menghadirkan niat kita di dalam setiap majelis yang insya Allah akan kita lalui bersama. Tujuan kita adalah ingin mendengar wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Karena ini adalah bagian dari wahyu. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tujuan kita adalah untuk mengamalkan. Bukan hanya sekedar berbangga-banggaan anak menghadiri, anak mendapatkan sana dan seterusnya. Baik, kemudian juga terakhir yang ingin kita sampaikan, di antara peraturan yang insya Allah akan kita lalui bersama nanti selama bermajelis, pertama, seperti yang tadi sudah disinggung, kita akan banyak mendengar dan juga diam daripada kita berbicara. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kita tidak menerima pertanyaan selama majelis berlangsung. Kemudian di antara cara yang akan kita lakukan, di sana ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang gharib, yang mungkin perlu dijelaskan, maka insya Allah akan kita jelaskan meskipun tidak semuanya. Karena kalau semua kalimat gharibah kita jelaskan tentunya nggak akan cukup waktu 6 hari ini, sehingga mungkin ada sebagian kalimat-kalimat gharibah yang akan kita jelaskan dan yang lain insya Allah sudah bisa kita dapatkan dan kita rujuk ke kitab-kitab gharib yang telah ditulis oleh para ulama, demikian pula kitab-kitab syuruh. Demikian pula untuk masalah kesalahan di dalam membaca, maka insya Allah ini adalah ana secara pribadi yang akan mengingatkan, adapun peserta yang lain hanya menyimak saja, dan kita akan mengoreksi sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kita harapkan adalah disiplin, ayyuhal ikhwah dan juga akhwat, sama-sama kita berusaha untuk sebisa mungkin yang menghadiri seluruh acara yang diadakan. Ya, dengan setelah kita mengerahkan tenaga kita dan berusaha semaksimal mungkin, usahakan jangan sampai kita ghaib. Kalau memang ada di sana acara yang bisa ditunda minggu depan, ya maka kita tunda. Mungkin ada di antara antum yang sedang mengajar dan ada kajian rutin dan seterusnya. Kalau memang bisa ya tadi diundur dan diakhirkan di minggu depan misalnya dan diganti jamnya, maka tentunya itulah yang kita inginkan. Kita bukan hanya ingin sekedar dapat sanad dan seterusnya, kita ingin mengambil benar-benar faedah dari majelis-majelis yang kita akan lalui bersama ini. Kemudian juga menjaga adab dalam bermajelis, meskipun kita bermajelis dengan jarak jauh seperti ini, namun adab bermajelis harus tetap kita jaga dari sisi pakaian, dari cara duduk antum. Jangan kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dalam keadaan kita bisa memakai pakaian yang tidak sopan, atau dalam keadaan kita tidur, ya tidur-tiduran misalnya, ini tidak kita inginkan. Sesuai dengan kadar pengagungan kita terhadap ilmu, maka disitulah kita akan mendapatkan ilmu agama ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf, mungkin anak yang paling panjang, karena anak anggap poin-poin tadi penting untuk diketahui oleh para
peserta sekalian. Wallahu taala a'lam, dan sampai bertemu kembali insyaallah besok pagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abdullah Roy MA atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya kalimat dari Ustaz Abdullah Roy, berakhir pula lah acara pembukaan Daurah Majelis Sama' Sahih Muslim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya acara ini selama sepekan ke depan agar kita semua bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari acara ini. Sebelum kami tutup, kami tekankan kepada para peserta bahwasanya besok insya Allah Majelis Sama' akan dimulai tepat pada pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Diharapkan para peserta dapat mengikuti atau menghadiri tepat waktu dengan link yang akan disebarkan oleh para panitia insya Allah. Kemudian kami juga tekankan kepada para peserta bahwasanya saat memasuki Zoom, para peserta bisa mengganti username Zoom-nya dengan format yang telah ditentukan oleh para panitia, yaitu yang pertama NIP-nya, yaitu nomor induk peserta, kemudian diikuti dengan nama peserta tersebut. Apabila di antara peserta ada yang belum mengerti bagaimana cara mengganti username, insya Allah nanti panitia akan kirimkan tutorial bagaimana cara mengganti username di Zoom yang akan dikirimkan via Telegram insya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga yang terakhir, mohon maaf ada satu penekanan lagi bahwasanya apabila ada pengumuman-pengumuman dari para panitia, diharapkan para peserta membacanya dengan teliti agar kita semua bisa memahami jalannya acara ini dengan baik. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan usaha yang telah diberikan untuk mendengarkan proses pembukaan Daurah Sama' ini. Kita tutup pembukaan Daurah Sahih Muslim ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.